Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Satu kali Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwa di akhir zaman nanti umatku akan diperebutkan orang seperti orang memperebutkan hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena pada saat itu jumlah umat Islam sedikit? Jawab Rasulullah, tidak. Jumlah umat Islam sangat banyak, tetapi yang banyak itu kagusa isair, seperti busa di atas lautan. Karena umatku pada saat itu, kata Rasulullah, sudah terjangkit penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah mengidap umatnya di akhir zaman, cinta dunia dan takut mati. Kekhawatiran Rasulullah terhadap penyakit ini tentu beralasan, karena memang penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut, dia memiliki gerbong yang panjang. Orang yang cinta dunia dan takut mati, pada hakikatnya dia adalah sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sehingga yang dia kejar hanya kebahagiaan dunia semata. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, orang sering mengkaitkannya dengan harta dan tahta. Karena itu, untuk mendapatkan harta dan tahta, dia menghalalkan segala cara. Dan bahkan bukan hanya sebatas menghalalkan segala cara, bahkan sampai dia berani menjual agama hanya untuk keuntungan dunia itu. Persis seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bi'amalus salihat fasatakunu fitanun kakita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Rasulullah, cepat-cepatlah kalian berbuat baik, karena akan datang satu fitnah, yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Akibat fitnah itu akan banyak orang yang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, karena banyak orang yang menjual agamanya demi keuntungan dunia, yang lebih khusus lagi demi harta dan kedudukan. Tentu dua hadis Rasulullah ini bukanlah sebuah larangan bagi kita untuk mencari keduniaan dan mencari harta itu. Hadis ini hanya merupakan warning, peringatan. Karena Islam memerintahkan kepada kita untuk kaya. Adanya perintah zakat sama artinya dengan adanya perintah kaya. Adanya perintah haji sama artinya dengan adanya perintah kaya. Adanya perintah menyantuni orang miskin, anak yatim, sama artinya dengan adanya perintah kaya. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi wal jarus salih wal markabul hani. Dari hal-hal yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia, yang pertama kata Rasulullah, memiliki rumah yang luas. Yang kedua, mempunyai tetangga yang solih. Yang ketiga, memiliki kendaraan yang nyaman. Dari alasan-alasan tadi tergambar bahwa sepertinya di satu sisi Rasulullah melarang kita untuk mencari kekayaan dan keduniaan, di sisi lain Rasulullah juga memerintahkan. Karenanya sekali lagi saya ingin mengatakan, dua hadis Rasulullah yang pertama bukan sebuah larangan, tapi dia hanya merupakan sebuah peringatan. Yang dilarang oleh agama bukan mencari kedudukannya, bukan mencari kekayaannya. Yang dilarang oleh agama adalah
kekayaan yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta yang kalian miliki, anak keturunan yang kalian miliki, menjadikan kalian lupa kepada Allah. Dan siapa saja yang dibuat lupa oleh harta dan anaknya, maka dia akan menjadi orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat kelak kemudian hari. Jadi dari ayat ini digambarkan oleh Allah bahwa mencari kekayaannya boleh. Yang dilarang oleh agama adalah kekayaan yang membuat kita lupa kepada Allah. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan? Apa kiat yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang dibuat lupa oleh harta kita? Apa kiat yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang hubud dunia wa karahiyatul maut, sampai kita berani menghalalkan cara, sampai kita berani menjual agama hanya untuk keduniaan dan kekayaan itu? Apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa dunia bukan tujuan. Dunia bagi kita tempat berjuang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang bernama takwa. Dan siapa saja yang sudah sampai kepada peringkat takwa, maka pasti apapun yang diinginkan manusia itu di dunia, pasti Allah akan memberikannya. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa dimanapun kita berada, Allah tahu dan melihat kita. Ketika kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Ketika kita bertiga, yang keempatnya adalah Allah. Ketika kita berempat, yang kelimanya adalah Allah. Allahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Karena itu, jika rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah sudah tertanam dalam hati setiap orang yang mengaku dirinya Islam, maka pasti dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena dia yakin, tersembunyi sekalipun dia melakukannya, Allah tetap melihat dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan dicatat dan direkam oleh anggota tubuh kita, dan anggota tubuh kita itulah nanti yang akan lapor kepada Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Pada hari kiamat nanti Allah akan mengunci mulut kita. Yang akan berbicara adalah tangan kita. Yang akan menjadi saksi adalah kaki kita terhadap apa saja yang kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi ini. Ayat yang lainnya Allah menyebutkan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika kamu masuk ke dalam kehidupan akhirat, akan memberikan kesaksian terhadap kamu, pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit kamu terhadap apa saja yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia dulu. Ayat yang lainnya menyebutkan, al-yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan kesaksian terhadap kamu, lidah kamu. 3 ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pada saat kita menghadap kepada Hakim yang Maha Adil, mulut kita akan dikunci. Yang akan berbicara adalah tangan kita, yang akan menjadi saksi adalah kaki kita, mata kita, telinga kita, kulit kita, dan lidah kita. Jika ini semua tertanam di dalam hati kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini, maka pasti kita tidak akan mengatakan sesuatu yang akan menimbulkan murka Allah. Mata kita tidak akan kita gunakan untuk melihat sesuatu yang akan melahirkan kemarahan Allah. Begitu juga yang lainnya. Kenapa? Lahir dari sebuah keyakinan bahwa dimanapun kita berada, selalu dicatat dan direkam oleh anggota tubuh kita sendiri. Jika ini yang tertanam di dalam hati kita secara baik, rasanya akan lahirlah sebuah kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang,
kehidupan yang tentram. Bahkan boleh jadi ketika tas kita yang berisi uang tertinggal di terminal, kita tidak akan pernah merasa khawatir akan hilang, karena tidak mungkin ada orang yang berani mengambil jika semuanya di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan bahwa apapun yang dilakukan akan dicatat dan direkam oleh anggota tubuhnya dan akan dilaporkan kepada Allah kelak kemudian hari. Rasanya inilah yang harus dilakukan oleh kita. Kalau hanya sebatas membentuk ada badan pengawas keuangan, ada KPK dan yang semacamnya, tapi tidak diimbangi dengan proses dan upaya penanaman keyakinan di dalam hati kita, saya khawatir semakin banyak lembaga yang dibentuk untuk menghadapi bentuk-bentuk korupsi dan yang semacamnya, akan semakin banyak orang berusaha bagaimana agar bisa korupsi tapi tidak tertangkap oleh KPK, bukan kemudian meninggalkan perbuatan korupsi itu. Tapi kalau iman yang tertanam, mungkin kalaupun tidak ada lembaga itu, dia akan komitmen dengan dirinya, dia akan komitmen dengan Tuhannya, sehingga dengan demikian dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini keuntungan yang akan diperoleh manakala keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan dicatat dan direkam oleh anggota tubuh kita sendiri, dan anggota tubuh itu nantinya akan lapor kepada Allah, sudah tertanam secara baik di dalam hati kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan, alangkah amannya hidup kita, alangkah tenangnya kehidupan kita. Kita tidak usah lagi ada rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut yang selama ini menyelimuti hampir semua hati kita. Perasaan-perasaan takut, perasaan cemas, manakala keyakinan itu sudah tertanam di dalam hati kita semua. Dan akan semakin mantap lagi keyakinan itu, dan akan semakin baik lagi kita menjalani hidup ini kalau kemudian kita mengingat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-77. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Orang-orang yang menjual sumpah dan janji mereka dengan harga yang murah atau dengan keduniaan, maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya itu, Allah pun tidak akan mengajak dia berbicara. Bukan hanya itu, Allah pun tidak akan melirik dia pada hari kiamat. Bukan hanya itu, dia tidak akan disucikan dari neraka untuk dipindahkan ke surga. Bukan hanya itu, dia hanya akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Itulah akibat yang akan diderita di akhirat kelak kemudian hari, manakala kita tidak menanamkan di dalam hati kita keyakinan secara benar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hubud dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.